Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini gak profesor sekali. Ulang. Save, save, save. Oh, yang di-save yang ini sih. Oh, ini yang 26. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Nugra Saputra dan Saya Arif Darmawan. P. di sini kami akan menjelaskan materi tentang masalah statistik tertentu pada mata kuliah kekuatan material. Oke, langsung saja. Pertama, pendekatan umum. Dalam semua persoalan statistik tentu persamaan-persamaan keseimbangan statika masih tetap berlaku. Persamaan-persamaan ini adalah penting, tetapi tidak cukup untuk memecahkan persoalan tertentu. Persamaan-persamaan tambahan dibuat berdasarkan pertimbangan geometri dari deformasi. Dengan merumuskan pengamatan-pengamatan demikian secara kuantitatif memberikan kita persamaan-persamaan tambahan yang diperlukan. Misalnya, suatu pernyataan pergeseran yang umum dari beberapa batang dari sebuah sambungan dapat memberikan hubungan yang diperlukan. Prosedur-prosedur penting untuk menentukan deformasi linier, batang berbeban, aksial, pemelintiran sudut dari poros, dan defleksi dari balok telah kita kembangkan lebih dahulu. Di sini prosedur-prosedur yang sama akan kita pergunakan lagi kecuali penentuan gaya-gaya yang bekerja pada batang tersebut sebagai yang tidak diketahui dengan beberapa lambang aljabar yang tepat. Oke, ini langsung ke contohnya, contoh metode penambahan persamaan keseimbangan dan hubungan pergeseran. Seperti di sini kita lihat ya, sebuah batang terpasang tetap ke dalam tumpuan-tumpuan yang tidak bergerak. Oke, sebelah kirinya ini ada A1 sebagai luas penambang yang bagian kanan, dan ada A2 sebagai luas penambang di bagian kanan. Bila bahan tersebut elastis dengan modulus E, berapakah reaksi R1 dan R2? Jadi yang ditanya R1 dan R2. Lalu, bila A1 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 M2, meter persegi, dan A2 sama dengan 12 kali 10 min 4 meter persegi, dan A di sini tuh maksudnya panjangnya ya, panjang A1 ini. A1-nya sepanjang 0,75 meter dan B sebanyak 0,50 meter. Dan bahan tersebut adalah elastis linear plastis sempurna seperti yang terlihat dalam gambar 1. So, kita bakal menentukan pergeserannya dengan modulus elastisitas sama dengan 200 kali 10 pangkat 9 Pascal. Nah, langsung di sini kasus A, titik pada batang di mana P. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Nah, dari rumusnya ini kita mendapatkan dari statistika R1 sama R1 tambah R2 sama dengan P. Dari geometri U1, nilai U1 mutlak sama dengan U2 mutlak. Dan kita menggunakan persamaan 2 strip 4 pada modul kita yang sebagai acuan kita. Dan kita mendapatkan rumus R1A per A1E sama dengan R2B per A2E. Dan setelah dilakukan persamaannya, diselesaikan, kita mendapat rumus R1 sama dengan P per 1 plus A kali A2 bagi B dikali A1. Dan R2 sama dengan P per 1 plus B A1 per A kali A1. Nah, di sini kita hitung dapat hasilnya P per 4 ya. Dan R2-nya kita sebenarnya itu bukan 3 per 4 sebelumnya. Namun kita sederhanakan jadi 3P per 4. Lalu sehingga kita dapat mengoperasikannya dengan mudah pada langkah selanjutnya seperti yang di bawah ini kita menjadi mendapatkan 10 pangkat 4 P per 16. Nah, terus kita gunakan lagi untuk PYP sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 dan sigma YP sama dengan 610 kali 10 pangkat 3 Newton sama dengan kita dapatkan 1640 kilonewton untuk PYP. Dan U1 mutlak sama dengan U2 mutlak sama dengan E epsilon YP B sama dengan 0,001 sama dengan 1 mm. Oke, kita lanjut kepada masalah statik tak tentu. Soal-soal puntiran dapat pula berupa statis tak tentu. Umpamanya bila sebuah poros dipasang tetap pada kedua ujungnya dan suatu momen puntir dikenakan pada beban titik antara, maka kedua momen puntir pada ujung-ujung tidak dapat diperoleh dari statika saja, tetapi serupa dengan contoh di atas.
Dengan pemisahan poros tersebut pada momen puntir terpakai dan menyamakan putaran sudut dari satu bagian dari poros dengan putaran sudut dari bagian yang satu lagi, maka suatu persamaan geometris pembantu dapat dirumuskan dan persoalan dapat diselesaikan. Di sini ada contoh metode penambahan persamaan keseimbangan dengan hubungan pergeseran. Sebuah batang baja yang luas menambahnya 1000 mm kuadrat dan panjangnya 400,06 mm dengan longgar dimasukkan ke dalam sebuah tabung tembaga seperti yang dilihat dalam gambar di samping. Tabung tembaga mempunyai luas penampang 1500 mm kuadrat dan panjang 400 mm. Bila suatu gaya aksial P sama dengan 125 kN diberikan pada tutup yang kaku, berapakah tegangan-tegangan yang akan terbentuk dalam kedua bahan? Anggaplah bahwa modulus elastis baja dan tembaga masing-masing adalah ES sama dengan 200 gigapascal dan ESU sama dengan 120 gigapascal. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Bila gaya P terpakai cukup besar untuk menutup celah yang kecil, gaya PS akan terjadi dalam batang baja dan gaya PCU dalam tabung tembaga. Lebih lanjut terhadap pembebanan, batang baja akan tertekan secara aksial sebesar US yang sama dengan deformasi aksial UCU dari tabung tembaga ditambah celah mula-mula. Jadi dari statika PS ditambah PCU sama dengan 125 kN, dari geometri atau US sama dengan UCU ditambah 0,06 dengan menggunakan persamaan 2 min 4 delta sama dengan U PL per A kali E ya. PSLS dibagi per ASLS sama dengan PCU kali LCU di per ACU dikali ECU ditambah 0,06. Oke, pemecahan persamaan ini dengan serempak memberikan PCU sama dengan 45.000 Newton dan PS sama dengan 80.000 Newton. Dan dengan membagi gaya-gaya ini dengan luas penampang yang bersangkutan diperoleh sigma CU sama dengan 45.000 dibagi 1.500 sama dengan 30 megapascal dan sigma S sama dengan 80.000 per 1000 sama dengan megapascal. Bila salah satu tegangan ini berada di atas batas proporsional bahannya sendiri atau gaya terpakai terlalu kecil untuk menutup celah, maka jawab di atas tidak berlaku. Juga diperhatikan bahwa deformasi yang kita tinjau kecil, maka cukup teliti bila kita menggunakan LS sama dengan LCU. Tegangan karena suhu. Kita mungkin saja mengabadikan deformasi yang disebabkan oleh suhu dalam sistem statis tertentu. Karena dalam keadaan yang demikian batang akan leluasa untuk memuai atau menyusut. Tetapi dalam sistem statis tertentu, pemuaian dan penyusutan sebuah benda dapat dihalangi atau dicogah sepenuhnya dalam arah-arah tertentu. Ini dapat mengakibatkan tegangan-tegangan yang berarti yang harus kita selidiki. Deformasi bebas yang disebabkan oleh perubahan suhu haruslah kita ketahui untuk penentuan tegangan yang disebabkan oleh suhu. Untuk suatu benda yang panjangnya L mempunyai regangan tenis yang serba sama. Deformasi linier delta yang disebabkan oleh perubahan suhu dari delta T derajat adalah delta sama dengan A dikali sigma T dikali L, di mana A adalah koefisien pemuaian termis. Pemecahan soal-soal tertentu yang menyangkut deformasi suhu menyusul konsep-konsep yang telah dibahas dalam pasal yang baru lalu. Berikut ini menyusul dua buah contoh yang menggambarkan beberapa perincian penyelesaian. Oke, kita masuk ke contoh 3 untuk masalah 1 dalam perubahan suhu. Oke, sebuah tabung tembaga yang panjangnya 300 mm dan mempunyai luas penampang 2000 mm persegi diletakkan antara dua buah penutup tegar yang terbuat dari invar. Nah, seperti yang kita lihat gambar 3 ini, 4 baut baja berukuran 22 mm secara simetris disusun sejajar dengan sumbu tabung dan dengan enteng diratkan. Hitunglah tegangan dalam tabung bila suhu susunan tersebut naik dari 15 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius. Oke, ambillah modulus elastisitas CU sama dengan 120 GPa dan modulus elastisitas baja sama dengan 200 GPa.
Oke, untuk panjang CU-nya ini 0,001, sorry, untuk suhunya ini per derajat Celcius, dan untuk yang besinya ini 0,000012 per derajat Celcius. Oke, masih satu tiga. Bila tabung tembaga dan bot-bot baja bebas memuai, maka perpanjangan thermal aksial yang terlihat dalam gambar 12-5B yang terjadi yang tadi, tapi karena deformasi aksial tabung haruslah sama dengan yang pada baut. Nah, seperti itu. So, terus kita dapatkan rumus yang seperti tadi dari statistika PCU sama dengan PS sama dengan P. Dari geometri delta CU sama dengan delta S sama dengan delta. Hubungan kinematika ini berdasarkan gambar 3 yang tadi dengan bantuan persamaan-persamaan 12 strip 6 dan 2 strip 4 menjadi ACU sama dengan delta T dikali LCU min PCU dikali LCU per ACU modulus CU dan seterusnya ya. Lalu kita dapatkan ini hasilnya 0,000016 kali 55 dikurang PCU per 2000 dikali 120 kali 10,3, dan lalu kita operasikan menjadi yang sebelah kanan ini hasilnya, dan dihasilkan P sama dengan 29 kali 5000 29.500 Newton. Nah, karena itu tegangan dalam tabung tembaga adalah sigma CU sama dengan 29.500 dibagi 2000 dan dapatkan 14,8 megapascal. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Lalu kita masuk ke analisa sistem tak tentu berdasarkan superposisi. Oke, ini keterangannya. Sebenarnya pada intinya superposisi ini akan kita jelaskan lagi di metode-metode selanjutnya, karena superposisi ini menjadikan dua metode sebagai bahan dasar utamanya, yaitu metode gaya dan metode pergeseran. Oke, masuk ke metode gaya, Force method. Langkah pertama dalam penelaahan sistem struktur dengan menggunakan metode gaya adalah menentukan derajat ketak tentuan statis yang sama dengan jumlah reaksi kelebihan seperti telah dibahas dalam pasal 11.7. 11.7 dapat dari modul ya. Modul yang kita acu sebagai bahan ajar. Dan seperti itu keterangannya di bawah. Lalu ya seperti itu. Oke, ini contoh 4. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, pengerjaannya di sini. So, andaikan batang tersebut terpotong pada tumbuhan sebelah kiri, kemudian dalam anggota tertentu ini ujung yang terpotong berdefleksi sebesar U1 disebabkan gaya terpakai P1 pada gambar tadi, penggunaan kembali gaya yang tidak diketahui R1 gambar 5 pada poin C mengakibatkan defleksi U2 dengan mensuperposisikan defleksi-defleksi ini sehingga tidak ada pergerakan dari ujung kiri batang seperti syarat yang diminta dalam soal, maka diperoleh U1 plus U2 sama dengan 0. So, kita dapatkan rumus dari delta sama dengan U sama dengan P dikali L dibagi A dikali E, dan dengan mengambil defleksi ke kanan sebagai positif. Maka rumusnya kita dapatkan lagi sebelah yang bawahnya langsung ya. Didapatkan R1 sama dengan P per 1 tambah A dikali A2 dibagi B dikali A1. Sama dengan hasil yang diperoleh dalam contoh 12.1, reaksi sebelah kanan dapat diperoleh dari syarat statistika yang tadi R1 tambah R2 sama dengan P. Oke, kita masuk ke metode pergeseran. Dalam metode gaya yang dibahas dalam pasal yang lalu, gaya-gaya lebih redundant force diandaikan sebagai tidak diketahui dan struktur yang dilepaskan pertama-tama diperoleh dengan mengeluarkan gaya-gaya tersebut. Pada metode pergeseran, di lain pihak, pergeseran linear atau sudut dari titik-titik sambungan titik sentuh bagian struktur dengan tumpuan titik potong dua atau lebih bagian struktur ujung bebas batang yang diproyeksikan diambil sebagai yang tidak diketahui. Langkah pertama untuk menggunakan metode ini adalah mencegah pergeseran titik-titik sambungan ini, yang disebut juga sebagai indeterminan kinematik atau derajat kebebasan. Dalam jenis analisis ini, momen-momen yang berlawan arah putaran jarum jam
Dan reaksi-reaksi ke atas yang bekerja pada salah satu ujung batang diambil secara tetap sebagai positif. Ini menghasilkan suatu perumusan yang konsisten dari persamaan-persamaan superposisi. Kaidah tanda ini berbeda dengan yang dipergunakan sebelum ini pada kaidah tanda balok. Dengan mengendalikan tumbuhan B yang menyangga cantilever yang terlihat dalam gambar 7A, mengurangi soal tersebut menjadi sebuah balok ujung jepit hingga momen M1 pada B dapat diperoleh. Gambar 7B, momen ujung M2 yang dibutuhkan untuk memutar ujung jepit J sebesar sudut 8B dapat pula ditentukan dengan mensuperposisikan kedua momen dan dengan memperhatikan bahwa M1 ditambah M2 sama dengan 0. Berhubungan balok yang sedang ditinjau sesungguhnya ditumpu sederhana di titik B. Kita memperoleh jawab untuk JB sebagai putaran balok di B. Prosedur ini sering disebut sebagai metode pergeseran karena pergeseran titik sambungan dalam pendekatan ini diperlukan sebagai yang tidak diketahui. Khususnya perhatikan bahwa begitu pergeseran sambungan ditentukan, maka semua reaksi tumbuhan dapat diperoleh dengan mensuperposisikan reaksi-reaksi yang bersangkutan seperti yang terdapat dalam gambar 7B dan C. Analisis tegangan dan deformasi yang selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang biasa. Baik, kita ada contoh 5. Langsung ke pengerjaannya. Dengan menganggap bahwa deformasi aksial I diabaikan, maka balok ini secara kinematik tak tentu berderajat 1 karena pergeseran sambungan yang tidak diketahui hanyalah perputaran balok pada tumpuan B. Balok berujung jepit diperoleh dengan mengendalikan putaran di B. Gambar 9B, reaksi-reaksi pada A dan B yang disebabkan oleh beban yang terdistribusi merata dapat diperoleh. Di sini reaksi-reaksi ini membawa tanda huruf ganda. Pertama, menentukan tata letak mereka. Sedang kedua, menentukan bahwa mereka disebabkan oleh beban terpakai yang kita tulis P untuk umumnya. Tabel yang sama dapat pula kita lihat untuk mendapatkan reaksi pada balok berujung jepit yang tidak dibebani mana ujung B mengalami putaran 0B. Di sini lagi-lagi tanda huruf yang pertama menentukan kedudukan reaksi, sedang yang kedua menentukan letak pergeseran terpakai. Syarat momen 0 pada B dalam struktur asal memberikan syarat penting untuk menentukan 0B. Dengan menggunakan notasi di atas dan dengan memperhatikan bahwa gaya terpakai W0 bekerja ke bawah negatif. MBP sama dengan min WO L kuadrat per 12 MBB sama dengan positif 4E per 0B per L. Syarat keseimbangan membutuhkan bahwa momen total MB pada ujung B adalah 0, yaitu MB sama dengan MB ditambah MBB sama dengan 0. Min W0L kuadrat per 12 ditambah 4EL per L kali 0B sama dengan 0, atau 0B sama dengan W dikali OL pangkat 3 diper 48 EL. Tanda-tanda semua besaran sesuai dengan kaidah tanda yang terlihat dalam gambar 12 sampai 13B dan C. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Saya Aji Nurul Saputra dan Saya Rif Darmawan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang dipresentasikan lebih banyak. Set.